Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya tentang pembahasan soal literasi sains dari PPASPD Provinsi DIY tahun 2025. Pada video sebelumnya sudah saya bahas ya 5 soal fisika literasi sains yang dari soal PPASPD DIY. Nah, untuk video kali ini saya melanjutkan lagi ya ini ya. Saya lanjutkan 5 soal lagi. Oke, dari nomor 20, 21, 22, 23 dan 24. Oke, untuk itu ditonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe dan share ke teman-teman supaya bisa belajar ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Langsung saja kita bahas nomor 20 ya. Nomor 20 ini materinya adalah materi tentang tekanan. Nah, jadi ini tentang materi tekanan. Nah, di tekanan di sini yang dipelajari adalah berkaitan sama tekanan yang dihasilkan dari hukum Pascal. Ya, jadi di sini kan ada namanya mesin pengangkat mobil. Nah, ini prinsip kerjanya adalah menggunakan hukum Pascal. Nah, di sini jadi ada namanya tekanan yang diteruskan secara merata ke bagian yang lain. Maksudnya gimana? Jadi di sini kan di sini ada penampang kecil ya. Penampang kecil ini ada menghasilkan tekanan P1, yang penampang besar ini menghasilkan tekanan P2. Nah, nilai tekanannya itu apa? Sama. Jadi ya di P1 nilainya sama dengan tekanan pada P2. Jadi apa? P1 sama dengan P2. Maka dari itu didapatkan persamaan ini F1 banding A1 ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus biar lebih mudah membedakannya, 1 itu untuk yang penampang kecil. Terus 2 itu untuk penampang yang besar. Gitu aja. Nah, di sini di soal ini ada perbandingan luas piston kecil dan besar, yaitu berapa? 1 banding 7. Sedangkan gaya maksimal pada piston kecil itu adalah 5000. Jadi 5000 Newton ini apa nih? Ini adalah gaya yang dihasilkan atau yang diberikan pada piston yang pertama atau F1. Jadi ini namanya F1. Nah, bisa kita tuliskan dulu nih yang diketahui ya. Jadi yang diketahui yang pertama namanya F1 sama dengan 5000 Newton. Terus tadi perbandingan antara A1 dan A2. Jadi apa? A1-nya sama dengan 1, terus A2-nya sama dengan 7. Nah, terus yang ditanyakan adalah F2. Nah, ini F2-nya berapa? Nah, jadi dengan gaya F1 5000 dan luasan tersebut, maka bisa mengangkat maksimal dengan mobil maksimal itu beratnya berapa gitu. Tinggal kita masukkan ke persamaannya tadi. Yang tadi apa? F1 tadi ya. Jadi F1 dibanding A1 sama dengan F2 dibanding A2. Nah, jadi tinggal pakai persamaan itu. Nah, dari sini kita masukkan angkanya. F1-nya 5000 dibagi A1-nya 1 sama dengan F2-nya yang dicari dibagi A2-nya tadi 7. Nah, masukkan. Terus tinggal dikali silang ya. F2 kali 1 ya F2, tinggal 5000 dikali 7. Berapa 5000 kali 7? Sama dengan 35.000. Jadi F2 hasilnya adalah 35.000 Newton. Nah, maka jawabannya yang betul adalah yang B. Kayak gitu ya caranya. Nomor 21 ini ada namanya jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit ini materi tentang apa ini? Tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu terbagi jadi 3 ya. Jadi ada tuas, ada katrol, sama ada bidang miring. Nah, pada soal nomor 21 ini masuk ke tuas. Nah, tuas di sini pada jungkat-jungkit itu tuas ini termasuk tuas yang pertama. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di tengah. Nah, itu. Di sini ada penjelasannya ya, ini yang kita garis bawahi. Nih, jadi kedua anak ini itu
posisinya tidak seimbang nih ya. Jadi ya, ada kata kuncinya di sini. Ini tidak seimbang. Nah, supaya seimbang tuh harusnya gimana? Supaya seimbang maka gini. Nah, akan seimbang jika hasil kali panjang X ke T ya. Jadi X ke T itu ini. Jadi hasilnya ini ke sini. Nah, ini X ke T. Ini sama dikalikan dengan berat benda pada Mike ya. Jadi kan Mike kan punya beratnya. Nah, beratnya kan arahnya ke bawah sini. Nah, ini misal W Mike ya atau Mike ya. Jadi berat Mike WM gitu ya. Nah, terus sama dengan ya, sama dengan hasil kali J ke T. Nah, J ke T kan berarti ya sini ya. Jadi dari titik tumpu ke J. Nah, terus habis itu dikalikan dengan berat badan dari Leon. Nah, ini kan berat badan Leon kan di sini. Nah, ini misal W Leon. Nah, WL gitu. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukannya. Terus kita beri nama X ke T ya. Ini saya beri nama dengan namanya LM. Nah, ini saya beri nama LM. LM itu apa? Lengan dari Mike. Sedangkan yang ini LL, lengan dari Leon. Nah, terus kita isikan ya nilainya ya. Jadi berat itu apa? Berat itu adalah massa kali gravitasi. Ingat ya. Jadi berat itu kan W. Nah, sama dengan apa? Tinggal W sama dengan ya, W sama dengan M kali gravitasi. Dah gitu. Jadi karena Mike-nya beratnya masanya 25 kilo dikali gravitasi yang 10 gitu ya. Maka di sini ya tak tulis sini. Jadi WM-nya sama dengan 25 kali 10 gravitasi. Jadinya 250 Newton. Terus LM ya, lengan Mike ya. Lengan Mike-nya kan 150 cm ya. Terus jadi 150 cm. Nah, terus yang Leon sama tinggal ini WL ya. W Leon sama dengan apa? Tinggal masanya 30 kali 10 sama dengan 300 ya. Nah, sama dengan 300 Newton. Terus lengan Leonnya 150 cm. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita kalikan hasilnya. Kita coba kalikan apakah benar hasilnya tidak sama. Kalau hasilnya tidak sama maka tidak seimbang gitu ya. Nah, di sini tinggal kita kalikan antara ini ya. Kita kalikan antara WM ya. Nah, jadi WM dikalikan dengan LM. Jadi ini WM kita kalikan dengan LM. Nah, di bawahnya ya. Jadinya di bawahnya tak tuliskan WM dikali LM sama dengan itu jadi 250 ya dikalikan 150 gitu ya. Jadi kita kalikan kedua angka tersebut. Nah, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 37.500. 37.500. Nah, sedangkan yang Leon, nah ini hasilnya ya, ini hasil dari Mike ya, perkalian antara berat dengan lengan. Ini yang Mike ya. Terus yang Leon kita kalikan juga ya di sampingnya sini. Jadi di sampingnya sih tinggal WL ya. WL dikalikan LM. LL. Nah, maka sama dengan WL-nya 300 ya. Nah, 300 dikalikan 150. Maka hasilnya adalah 45.000. Nah, ini hasil dari si Leon. Nah, oleh karena itu di sini yang punya Mac 37.500, sedangkan yang punya Leon 45.000. Makanya dikatakan tidak seimbang, lebih besar yang Leon, maka posisi Leon ini berada di bawah. Nah, tujuan kita itu apa? Yaitu menyeimbangkan supaya hasil kali antara berat anak tadi dengan lengannya itu sama gitu ya. Nah, kanan dan kiri sama. Nah, kita cek yang opsi A. Kita cek dulu yang opsi A. Jadi di sini ya, kita buktikan ya, buktikan opsi A dulu. Kita membuktikan opsi A. Buktikan. Nah, membuktikan opsi A. Membuktikan. Nah, kita buktikan dulu yang opsi A. Nanti kalau sudah ketemu ya berarti itu jawabannya. Nah, yang A ini Mike mundur 30 cm. Nah, jadi si Mike tadi kan awalnya lengan Mike-nya kan berapa ini? 150. Tentunya ada kata-kata mundur 30 cm. Nah, kalau mundur 30 cm berarti apa?
lengannya ya, di lengan mic-nya kan jadi berubah jadi 150 kan mundur. Kalau mundur berarti tambah panjang, itu ditambah 30, maka hasilnya 180 cm. Terus beratnya kan masih sama ya, WM-nya sama dengan berapa? WM-nya sama dengan 250. Nah, tinggal kita kalikan tadi ya. Jadi WM dikali LM. Nah, sama dengan apa? WM-nya 250 ya, dikalikan sama 180. Jadi ya 250 ya, 250 kalikan 180. Nah, hasilnya adalah 45.000. 45.000. Nah, terus tadi si Leon ya, Leon ini tetap di tempat yang sama. Jadi Leonnya tidak berubah. Oleh karena itu ya, maka di sini yang opsi A ini yang hasil kali berat dengan lengannya si Mike itu hasilnya 45.000 nih ya, 45. Terus si Leon kan nggak berubah. Jadinya kita menggunakan angka 45.000 lagi. Nah, jadi apa? Hasilnya sama. Nah, jadi si Mike jadi 45.000, si Leon juga jadi 45.000. Maka apa? Nah, opsi A ini sudah benar karena menghasilkan yang seimbang. Jadi kanan 45.000, kiri juga 45.000. Nah, maka jawabannya adalah yang A gitu ya. Jadi udah ketemu. Nanti kalau mau membuktikan sendiri, buktikan aja sendiri. Opsi B, C, D-nya itu pasti nanti nilainya hasil kali antara berat dan lengannya antara Mike dan Leon pasti berbeda. Nah, kita cari yang hasilnya sama. Gitu ya. Lanjut nomor 22. Nah, nomor 22 ini berkaitan sama namanya usaha. Ini tentang materi usaha. Nah, usaha di sini ini sudah diketahui ya. Jadi usahanya ini merupakan ya, W ini merupakan apa? Perubahan energi potensial. Jadi di sini ada sebuah wahana ekstrim namanya paku bumi ya. Jadi wahananya di sini dikatakan menghasilkan gaya 20.000. Nah, ini ada gaya, ini F-nya. Ini F-nya. Di satu dulu nilai yang diketahui, berarti F-nya sama dengan 20.000 Newton. Nah, terus mesin diharapkan mengangkat penumpang dan tempat duduknya dari hingga 40 meter. Jadi apa? Perpindahannya ya, atau bergesernya itu sejauh 40 meter. Jadi apa? S-nya ini sama dengan ketinggiannya juga. Jadi antara perpindahannya ya, menggesernya sama ketinggian dari paku bumi itu sama, yaitu sama-sama 40 meter. Nah, jadi ini 40 meter. Ini 40 meter. Nah, terus di sini dikatakan masa penumpangnya 60 kilo, masa tempat duduknya 800 kilo. Nah, jadi itu ya masanya. Jadi ini, di masanya itu sama kebagi jadi dua ya. Jadi ada 60 kilo ditambah sama dari itu 60 kilo ditambah 800. Nah, jadi ini yang orang ya. Jadi masa orangnya penumpang, kalau ini adalah tempatnya. Nah, tempat duduk. Nah, ini tempat duduknya. Nah, yang ditanyakan apa di sini yaitu jumlah penumpang maksimalnya berapa nih yang bisa diangkut oleh paku bumi tadi. Nah, kita pakai persamaan yang mana? Kita pakai persamaan yang ini. Nah, kita tuliskan di sini ya sampingnya menjadi F dikali S ya sama dengan apa? M dikali G dikali H. Nah, gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. F-nya udah tahu ya, 20.000. Di 20.000 dikalikan ya, dikalikan S-nya itu 40 sama dengan, nah masanya tadi itu ya. Jadi orangnya kan kita mau mencari banyaknya orang berapa. Nah, berarti di sini tinggal N itu jumlahnya orang dikalikan dengan satu orangnya itu 60 kilo. Nah, 60 kilo. Nah, terus ditambah sama masa tempat duduknya 800. Nah, terus dikalikan sama tingginya paku bumi yaitu 40 meter. Nah, gitu. Tuh di sini kan sama-sama ada 40 nih kanan kiri. Kita coret langsung. Coret. Nah, maka hasilnya jadi ini 20.000 ya. 20.000 sama dengan ini kan jadinya 60N ditambah 800. Nah, itu ya, tambah 800. Nah, habis itu apa? Dari sini ini maaf, ini tadi kelupaan. Ini kita kalikan dengan gravitasi, malah lupa. Ini kita kalikan dulu dengan gravitasi 10 ya. Karena tadi ada G, M, G, H. Nah, jadi jangan lupa kita kurungkan dulu dikali sama gravitasi 10. Nah, lanjut jadinya
20.000 sama dengan ini kalikan ke dalam 10-nya, jadi 600N ditambah 8.000. Nah, jadi 10-nya tadi karena gravitasi tadi ya. Nah, jadi di sini saya tambahi yang diketahui, jadi G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lanjut, terus 8.000-nya pindah ruas, jadi 20.000 kurangi 8.000 gitu ya. Jadinya 20.000 kurangi 8.000 sama dengan 600N. Nah, 20.000 kurangi 8.000 berapa? 12.000 kan ya. Di 12.000 sama dengan 600N. Nah, maka N sama dengan berapa? Tinggal dibagi ya. Di 12.000 dibagi dengan 600. Nah, hasilnya berapa? 12 dibagi 6 kan 2. Jadi 20 orang. Nah, atau 20 penumpang tadi. Jadi paku bumi tadi bisa mengangkat ya, mengangkat orang tadi dengan sejumlah 20 orang. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Lanjut nomor 23. 23 ini sama ya, tentang paku bumi, tetapi di sini yang ditanyakan adalah energi. Jadi ini materi tentang energi. Nah, atau tentang perubahan energi. Jadi di sini ada perubahan energi ya. Yang terjadi apa? Perubahan energi dari potensial menjadi energi kinetik. Nah, jadi pada ketinggian 10 meter energi kinetiknya menjadi 0. Nah, berarti ada tenaga mesin yang digunakan untuk melawan besar energi kinetik. Jadi gini. Jadi di sini ya, awal mulanya paku bumi tadi ini berada pada posisi paling tinggi, yaitu 40 meter. Habis itu turun ke bawah sampai di ketinggian 10 meter ini. Nah, maka akan terjadi perubahan yang awalnya hanya punya energi potensial, terus di ketinggian 10 meter jadi berubah, punya potensial juga punya kinetik. Nah, kita mencari besarnya energi kinetik tadi berapa. Nah, terus di ketinggian 10 meter itu dalam keadaan diam. Nah, karena dalam keadaan diam, maka kita harus menghasilkan energi mesin yang nilainya itu setara dengan energi kinetiknya, gitu ya. Jadi misal di sini saya beri nama ya, di gambarnya ini misal titik A, yang sini titik B. Nah, jadi di titik A sini ya, ini kan titik A yang itu tingginya 40 meter ya. Jadi titik A saya gambarkan ya sini. Ini anggaplah sini ya, ini titik A-nya ini 40 meter. Sedangkan yang B-nya sini tingginya adalah 10 meter. Nah, ini 10 meter ya. Nah, jadi apa? A ke B berapa ini? Nah, A ke B ini kan sisanya berarti 40 kurangi 10 berarti 30. Di 30 meter. Dah gitu ya. Nah, terus di sini penjelasannya gimana nih? Nah, jadi saat di posisi A, nah. Jadi kita tulis dulu ya posisi A. Nah, saat di posisi A itu paku bumi tadi hanya punya energi potensial. Nah, jadi di sini ya EP-nya ada ya, EPA-nya sama dengan apa? Tinggal ini M kali G dikali tinggi A. Nah, sedangkan energi kinetik di A berapa ini? Ini sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi kinetiknya sama dengan 0 karena itu berada di ketinggian maksimal. Nah, ketika di ketinggian maksimal tadi, maka benda tadi diam di ketinggian puncak tadi gitu. Terus saat di posisi B ya. Nah, terus posisi B. Nah, ketika di posisi B itu nanti apa? Energi potensial A-nya tadi berubah. Nah, berubah menjadi energi kinetik. Nah, maka yang ada yang di atas tadi kan hanya punya energi potensial A. Nah, nanti di B ada dua-duanya. Di sini punya energi potensial B, yaitu nilainya M kali G kali HB tinggi B. Terus energi kinetiknya juga ada EKB-nya. Nah, pakai rumus yang setengah MV kuadrat. Jadi intinya di titik A itu hanya punya potensial, di titik B punya potensial, punya kinetik. Nah, gitu ya. Nah, terus di sini ya, energi mesin ya. Jadi energi mesin. Nah, energi mesinnya itu setara dengan energi kinetiknya. Nah, ini setara dengan energi kinetik. Nah, kinetik B. Jadi setara dengan energi kinetik di posisi B tadi. Nah, terus di sini pakai hukum kekebalan energi mekanik. Nah, di posisi A berarti apa? Energi mekanik A ya. Di posisi A nih.
Jadi energi mekanik di A itu sama dengan apa? Dijumlahkan potensial tambah kinetik. Nah, karena kinetiknya sama dengan 0 ya, maka di sini hanya punya energi potensial saja. Jadi ini hanya energi mekanik sama dengan energi potensial A. Sedangkan kalau di posisi B ada semua ya. Jadi energi mekanik B sama dengan energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Nah, gitu. Nah, terus di situ nilai energi mekanik itu tidak berubah ya. Jadi nilainya tetap. Nah, oleh karena itu tinggal kita cari, kita samakan. Jadi di sini ya, kita samakan di bawahnya sini. Ini tadi kan prinsipnya ini. Nah, ini dulu. Nah, terus tinggal kita uraikan bahwasanya energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Nah, gitu ya. Tinggal kita uraikan energi mekanik di A itu kan EPA nih. Dia hanya punya EPA ya. Sama dengan yang di B ada energi potensial B ditambah energi kinetik B. Nah, gitu ya. Nah, kita uraikan. Makanya jadi apa ini? Energi kinetik B ya. Jadi energi kinetik B sama dengan apa? Hasil selisih. Kita mencari selisih potensial antara A dan B. Maka tinggal EPA ya dikurangi EPB. Nah, gitu ya. Nah, kita uraikan lagi di sini. Makanya energi kinetik B ya sama dengan, kita uraikan rumusnya ya. Jadi ini M kali G kali HA ya, tinggi A dikurangi apa? M kali G kali tinggi B. Nah, jadi sama itu. M kali G kali tinggi B. Nah, gitu. Terus sama dengan apa ini? Nah, kita uraikan kan ini sama-sama punya M sama G. Maka tinggal M kali G dikali delta H. Nah, dah kita uraikan, tinggal mg delta H saja. Jadi langsung kita menggunakan ini ya. Jadi energi kinetik B itu langsung kita menggunakan rumus ini. Nah, tadi saya uraikan ya, tadi penguraiannya. Besok kalau menemukan soal seperti ini, kita langsung menggunakan persamaan ini. Nah, langsung saja kita menggunakan cara cepatnya ini. Nah, gitu. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Masanya tadi adalah nih ya, 2000 kilo ini massa. Jadi 2000 dikali gravitasinya 10 ya. Nah, dikali selisih ketinggiannya. Nah, selisih ketinggian tadi apa? Yang ini ya. Ini selisih ketinggiannya. Berarti apa? Ini namanya delta H. Nah, ini delta H-nya adalah 30. Tinggal kita kalikan dengan 30. Nah, gitu. Maka 30 kali 10 kali 2000. Maka hasilnya adalah 600.000. 600.000 apa ini? Joule. Nah, gitu ya. Maka hasilnya ini. Nah, jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Jadi besok kalau anak-anak mau menemukan soal seperti ini lagi, maka tinggal pakai rumus cepatnya, itu yang ini, yang biru-biru ini. Nah, gitu ya. Lanjut ya, nomor 24. Ini berkaitan sama namanya termometer ya. Ini tentang termometer. Nah, ini tentang termometer ya. Nah, di sini ada pengkonversian ya antara apa nih, termometer dari Celsius dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, jadi di sini ada pengukuran ibu ini mengukur anak, ternyata suhu badannya adalah 101,3 Fahrenheit. Nah, jadi di sini ya. Jadi suhu Fahrenheit-nya yaitu 101 ya, 101,3 derajat Fahrenheit. Nah, kita mau mengubah ini ke dalam derajat Celsius ini berapa? Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus ini ya. Jadi diingat-ingat dulu ya. Fahrenheit ya, jadi T Fahrenheit itu bagiannya 9, sedangkan T Celsius itu bagiannya 5. Nah, dari sini tadi didapatkan persamaan ini. Jadi T Celsius ya sama dengan apa? T Celsius sama dengan T Fahrenheit-nya dikurangi dulu sama 32. Karena titik bawah dari Fahrenheit itu titik 32 ya. Nah, dikurangi 32 ya. Ini min 32. Nah, terus dikalikan sama perbandingannya. Nah, perbandingannya berapa? 5 dibanding 9. Kenapa bisa 5 banding 9 ya? Karena 5 itu ya. Jadi 5 itu tujuannya. Ini 5, ini tujuan. Nah, tujuannya di kemana? Ke Celsius, maka diisi 5 karena Celsius tadi 5. Terus 9 itu asalnya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Fahrenheit. Nah, gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Jadi TC sama dengan Fahrenheit-nya 101,3 kurangi 32 ya, dikali
5/9. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi 101,3 kurangi 32. Nah, hasilnya adalah 69,3. Jadi TC sama dengan ya 69,3 dikali 5/9. Hasilnya berapa ini? Jadi dikalikan 5 ya, terus dibagi 9. Nah, hasilnya adalah 38,5 derajat Celcius. Jadi suhu dari si anak tadi ya, bayi tadi adalah 38,5. Nah, kita cek di bacaan tadi. Kalau suhunya itu apa? Lebih dari 38, itu nanti disebut demam. Nah, oleh karena itu kita cek soalnya di opsinya, maka apa jawabannya adalah yang C. Jadi adik mengalami demam karena suhu badannya lebih dari 38 derajat Celcius. Oke, gitu ya. Itu pembahasan kita untuk 5 nomor di video kali ini. Ditunggu untuk video berikutnya. Oke, kalau ada request, ada komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih.